Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jihaan Arifin. Saya mahasiswa pendidikan biologi semester 5 dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan sedikit materi mengenai glikolisis. Oleh karena itu, tanpa membuang waktu, mari kita lanjut dengan materi. Berikut ini saya akan melampirkan PowerPoint mengenai glikolisis. Disimak ya. Glikolisis. Apa sih glikolisis itu? Glikolisis terdiri dari dua kata, yaitu glukosa dan lisis yang berarti penguraian. Glikolisis merupakan proses penguraian molekul glukosa yang memiliki 6 atom karbon C secara enzimatik untuk menghasilkan dua molekul pirufat yang memiliki 3 atom karbon C. Glikolisis memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan ATP dan menghasilkan intermediat yang berperan sebagai prekursor jalan biosintetik. Glikolisis terjadi pada sitoplasma sel. Berikut ini merupakan skema dari tahapan glikolisis, lebih rincinya pada slide berikutnya. Proses glikolisis tahap pertama yaitu fosforisasi glukosa oleh ATP. Penambahan dari gugus fosfat pada jenis glukosa dari tahap awal, reaksi ini dibantu oleh berbagai enzim heksokinase yang dapat memisahkan satu kelompok dari fosfat dan dari ATP, serta menambahkannya ke glukosa. Kemudian, mengubahnya menjadi zat glukosa 6-fosfat. Dalam proses glikolisis ini, membutuhkan satu molekul ATP yang kemudian dapat diubah menjadi ADP karena adanya pemisahan satu kelompok zat fosfat. Secara menyeluruh dapat diringkas, enzim heksokinase ditambah ATP ditambah glukosa menjadi C6H11O6P1 ditambah ADP. Kedua yaitu tahap produksi fruktosa dan 6-fosfat. Pembuatan zat fruktosa 6-fosfat dalam proses ini, glikolisis dibantu oleh enzim jenis fosfoglucosaisomerase yang mengubah glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat ini merupakan isomer, yaitu jenis molekul yang berbeda dengan rumusan molekul yang sama, namun susunan atomnya berbeda. Dapat diringkas dengan reaksi kimia C6H11O6P1 ditambah enzim fosfoglucoisomerase menjadi C6H11O6P1. Tahap ketiga yaitu produksi fruktosa 1,6 difosfat. Fruktosa isomer 6-fosfat akan berubah menjadi fruktosa 1,6 difosfat dengan penambahan kelompok zat fosfat. Pada konversi ini akan dibantu oleh enzim fosfofruktokinase dengan memfungsikan dan memanfaatkan satu molekul ATP. Dengan rumus kimia C6H11O6P1 ditambah enzim fosfofruktokinase ditambah ATP menjadi C6H10O6P2. Tahap keempat yaitu pemecahan fruktosa 1,6 difosfat. Enzim aldolase akan memisahkan fruktosa 1,6 difosfat untuk menjadi dua molekul dari gula yang berbeda, dan kedua isomernya pun dengan berbeda. Gliseraldehid fosfat dari juga fosfat dihidroksiaseton merupakan hasil dari pembentukan gula dengan reaksi C6H10O6P2 ditambah enzim aldolase menjadi C3H5O3P1 ditambah C3H5O3P1. Tahap kelima yaitu interkonversi 2 glukosa. Fosfat dari dihidroksiaseton merupakan molekul hidup yang pendek yang dapat dibentuk dan juga diproses dengan sangat cepat dan dapat diubah menjadi fosfat gliseraldehid oleh zat enzim fosfat triose. Dalam proses totalitas,
Pada tahap keempat dan juga tahap kelima akan menghasilkan dua molekul dari fosfat gliseraldehid. Contoh reaksinya C3H5O3P1 ditambah enzim fosfat triose menjadi C3H5O3P1. Selanjutnya tahap keenam yaitu pembentukan NADH dan 1,3 bifosfogliserat. Tahap keenam ini melibatkan dua jenis reaksi penting. Pertama, yaitu pembentukan NADH dari reaksi NAD+ dengan menggunakan zat enzim fosfat dehidrogenase triose. Kedua, pembentukan 1,3 asam bifosfogliserat yang berasal dari dua molekul fosfat, yaitu gliseraldehid yang dapat dihasilkan dari berbagai tahap sebelumnya. Adapun reaksi keduanya sebagai berikut. Jenis enzim fosfat dehidrogenase triose ditambah 2 NADH+ ditambah 2 hidrogen menjadi 2 NADH ditambah 2 hidrogen ditambah jenis enzim fosfat dehidrogenase triose ditambah fosfat gliseraldehid ditambah 2 C3H5O3P1 ditambah 2P menjadi 2 molekul asam 1,3 bifosfogliserat C3H4O4P2. Tahap selanjutnya yaitu tahap ketujuh, produksi ATP dan 3 fosfogliserat asam. Melibatkan 2 molekul ATP secara bersama dengan 2 molekul asam dan 3 fosfogliserat dari berbagai reaksi fosfogliserokinase. Pada kedua molekul asam 1,3 difosfogliseril yang akan menghasilkan dari proses tahap sebelumnya. Sebagai berikut, C3H4O4P2 ditambah 2 ADP fosfogliserokinase menjadi C3H5O4P1 ditambah 2 ATP. Tahap ke-8 yaitu relokasi atom fosfor. Dalam tahap ini, reaksi pada saat penataan ulang yang melibatkan relokasi dari jenis atom fosfor di dalam asam 3 fosfogliserat dan karbon yang ketiga dalam rantai untuk menjadi karbon kedua dan juga menciptakan asam 2 fosfogliserat dengan reaksi dengan 2 molekul C3H5O4P1 kemudian ditambah enzim fosfogliseromutase menjadi 2 molekul C3H5O4P1. Tahap 9 yaitu menghilangkan molekul air. Ketika enzim enolase masuk, akan menghilangkan sebuah jenis molekul air dari asam 2 fosfogliserat yang dapat membentuk asam lainnya, yaitu asam fosfonenol pirufat atau PEP. Reaksi ini dapat mengubah kedua jenis molekul asam 2 fosfogliserat yang telah terbentuk pada tahap-tahap sebelumnya, yaitu 2 molekul C3H5O4P1 ditambah enzim enolase menjadi 2 molekul PEP C3H3O3P1 ditambah H2O2. Tahap terakhir yaitu tahap pembentukan asam pirufat dan ATP. Tahap ini menghasilkan kedua molekul ATP dan juga molekul asam jenis pirufat dengan bantuan enzim dari pirufaktinase pada kedua molekul asam fosfoenol pirufat yang dihasilkan pada tahap-tahap sebelumnya. Hal inilah yang memungkinkan terjadinya transfer dari berbagai atom fosfor dan dari asam fosfoenol pirufat PEP untuk jenis ADP. Dengan rumus molekul, 2 molekul PEP C3H3O3P1 ditambah 2 ADP ditambah enzim pirufat kinase menjadi 2 ATP ditambah 2 molekul asam pirufat. Ringkasan proses glikolisis. Pada ringkasannya, semua proses dari glikolisis akan melibatkan pemecahan satu molekul jenis glukosa dan akan menghasilkan 2 molekul NADH, 2 molekul ATP, 2 molekul air, dan 2 molekul asam pirufat. Dengan rumus kimia, C6H12O6 ditambah 2 NAD ditambah 2 ADP ditambah 2 PI menjadi 2 C3H3O3 pirufat ditambah 2 NADH ditambah 2 hidrogen ditambah 2 ATP ditambah 2 H2O. Berikut ini hasil dari glikolisis, yaitu 2 ATP,
dan 2 asam pirufat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan adanya video ini, kalian semua dapat terbantu dan video ini dapat dimanfaatkan bagi kalian semua yang sedang mencari video pembelajaran mengenai glikolisis. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada video selanjutnya ya.